apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya Zi. Untuk siapapun yang nonton video ini bakalan bisa jadi resonate, bisa juga tidak resonate. Namun yang Zi bacakan ini tujuannya adalah ini mungkin saya kesini dikit ya, biar kita lebih ada space. Tujuannya adalah uh, untuk menangkap energi yang ada. Jadi energinya itu bisa ratusan ribu orang di sini, bisa juga beberapa orang saja dari kalian di sini. So, siapapun yang nangkap energi ini, siapapun yang nonton video ini, secara bukan kebetulan ya, ini adalah pesan buat kamu. Oke, kita akan mulai bacaannya. So, ini akan jadi video general reading untuk percintaan kamu di 2025. Kapanpun kamu nonton video ini, entah itu di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, memang aku bikin video ini sudah di pertengahan 2025. Tapi yes, kita masih ada waktu, jadi kapanpun kamu nonton video ini, bahkan kalau ini adalah 31 Desember 2025, video ini tetap bisa resonate buat kamu. Oke, kita mulai. Ini di 2025. Di 2025, siapapun kamu yang nonton video ini, semoga ini resonate ya. Tenangkan hati dan pikiran. Kalau kamu rasanya ini video bukan untuk kamu, please skip aja video ini. Tapi kalau kamu rasanya, yes kak, ini nih video buat aku, lanjut ditonton. Oke, di sini yang pertama aku ada Three of Pentacles. Oke, di sini ada Three of Pentacles dia. Three of Pentacles ini menggambarkan kamu sedang dalam masa kayak berkreasi sendiri, terus habis itu lebih ke mungkin bisa jadi kayak cari duit sendiri. Kamu sedang happy melakukan apa yang kamu lakukan, kamu sedang fokus di situ. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak merasa happy, ya tidak merasa nyaman dengan pekerjaannya atau kehidupannya, tapi bisa dibilang 90% dari kalian itu benar-benar sedang fokus dengan hidup kalian dan gak yang kayak mikirin cinta aja gitu. Ya, di satu sisi kayak mikirin cinta juga, tapi di sisi lain juga ya banyak hal lah ya yang lebih harus difokuskan dalam hidup. And then di sini aku ada Two of Wands. Oke, Two of Wands ini adalah mengambil langkah selanjutnya. Oke, dan kamu harus berani dalam membuat keputusan. Nah, bisa dibilang sebenarnya kalau untuk percintaan 2025, tugasmu supaya percintaan kamu lebih lancar, supaya kamu lebih tenang, lebih calm down, dan lebih bahkan punya kesempatan untuk menemukan cinta sejati, itu kamu mesti ngambil langkah. Yang cowok, please banget, mau buka dating app, kemudian mau ketemu orang lebih banyak, itu lebih baik. Yang cewek coba untuk lebih terbuka, coba untuk lebih terbuka tuh dengan teman, dengan keluarga atau dengan siapa bahwa iya aku jomblo nih, aku single nih. Nah, kalau untuk kalian yang sudah berumah tangga coba aku cek energinya ya. Karena dari tadi ini sebenarnya energi para jombloers. Untuk kalian yang sudah berumah tangga, di sini aku kasih 2 kartu. Di sini aku ada kebiasaan dikit ya. Di sini aku ada Queen of Pentacles, di sini ada Ten of Swords. Nah, untuk yang sudah berumah tangga, sebenarnya energi 2025 ini adalah energi yang kita ngomongin tentang. Karena di sini simbolnya ada Three of Pentacles, bekerja fokus dengan apa yang kamu sedang lakukan ya, teman-teman. Nah, di sini terlihat match ya, Moonlight Affirmation Tribes. Di sini terlihat bahwa kamu akan terfokus dengan dirimu sendiri dan benar-benar terfokus dengan apa yang kamu mau. Semakin kamu terfokus dengan apa yang kamu mau, semakin kamu menjadi pribadi yang apa ya, bisa dibilang kamu nggak mau untuk ego kamu ini besar untuk apa namanya um, untuk tetap survive dan mempertahankan apa yang kamu mau. Tapi pada akhirnya banyak dari kalian yang bahkan kalau yang sudah menikah mungkin masih lirik-lirik di luar atau mungkin karena tidak nyaman dengan pernikahan kemudian bertanya apakah pernikahannya akan langgeng atau mungkin ada orang lain yang akan datang. Ini lebih bisa dibilang banyak yang akan menemukan godaan dari luar gitu. Karena ada kepergian. Coba kalau aku cek dari godaannya bisa dibilang godaannya itu lebih membahagiakan daripada di keluargamu itu sendiri gitu. Jadi mungkin ya, ya namanya sudah menikah, saya juga menikah. Masa-masanya tidak mudah ya, apalagi kalau pernikahannya masih baru. Yang sudah lama lagian kalau sudah tahu sifat asli dari pasangan pun masih kayak harus berkontemplasi dengan diri sendiri, masih tetap harus mencari jalan biar bisa bersama gitu kan. Nah, di sini terlihat banyak yang kayak jadi kesel, bosan dan melihat di luar itu kayak lebih baik gitu. Nah, tapi kalau untuk yang jomblo memang harus melangkah.
Jadi sebenarnya sih kalau aku lihat di 2025 kebanyakan energi dari kalian, ini aku nggak melihat kalian punya zodiak, aku tidak melihat kalian punya show. Yang aku lihat adalah energi yang aku tarik dari kalian semua, karena ini adalah general reading, akumulatif reading dari semua energi yang mampir ke videoku dan YouTube channel aku Moonlight Affirmation ini. Jadi terlihat di sini memang bisa dibilang belum lah, hmm, belum mengarah ke satu fase pernikahan atau ketemu jodoh sejati. Tapi kalau yang sudah menikah, ya bisa dibilang ada gangguan dalam pernikahannya. Tapi itu general reading ya, kalian bisa bisa pastikan dulu dengan pernikahan kalian, dengan hubungan kalian. Kalau sekarang kalian itu pacaran gimana? Tuh aku buka lagi kartunya. Nah, untuk kalian yang pacaran, di sini aku ada Queen of Wands, di sini ada Seven of Wands. Oke, ini kartu untuk yang berpacaran. Kalau kita bilang ini kan tadi kan adalah secara keseluruhannya ya. Tadi ini satu kartu untuk yang sudah yang jomblo, 3 kartu untuk yang sudah menikah. Kalau yang sudah berpacaran, di sini ada Queen of Wands, di sini ada Seven of Wands. Ini tandanya kamu juga kartunya sekali lagi independen. Energi-energi independen, energi-energi yang kepengen egonya, semuanya itu dituruti. Dan stand up for yourself, bisa dibilang sebenarnya banyak terjadi yang namanya kayak ego yang dilampiaskan. Jadi dikatakan bahwa aku tuh memang begini, kamu mau nurut aku apa enggak? Kalau kamu nggak nurut aku ya udah, kita udahan. Atau ya udah pokoknya aku maunya begini, kamu harus nurut aku. Jadi banyak pergolakan ya dalam hubungan. Banyak juga yang supaya menjaga hubungan tetap langgeng ya cenderung diem aja gitu. Cenderung diem aja, cenderung nggak mau menyatakan sama pasangan, jadi bisa dibilang kayak ya nggak mau untuk menuruti lah, karena kan kita katakan seringkali mengalah untuk kebaikan gitu kan, di situ begitu, jadi nggak ada mengalahnya ya. Pasangan pun demikian gitu. Banyak pasangan yang mengalahkah kalau di 2025? Banyak pasangan yang cenderung kayak ya udah. Jadi banyak pasangan yang udahan gitu. Yang udah pacaran banyak yang udahan. Nah, potensi-potensi menikah di 2025 ada. Ya ada, tapi kalau aku ngelihat di sini dari The World tuh ini energinya ya, cuman ini berdasarkan kartu aku tarik loh, itu kan langsung kartu menikah kan, Four of Wands is in the world. Energinya adalah energi orang-orang yang menikah itu kayak bertemu pacaran sampai menikah itu periodenya singkat. Jadi bertemu pacaran di tahun 2025, menikah di 2025 atau awal 2026 gitu. Jadi benar-benar energi yang sangat singkat dan kalau yang pacarannya lama, malah tadi saya bilang kan ketemu sama konflik-konflik. Kalau yang dilamar di sini, karena aku ngeliat the world kan seperti dunia yang duniaku, duniamu, dunia milik kita berdua aja gitu loh, nggak ada yang gangguin. Oke, so the world ini juga menandakan banyak banget yang akan dilamar secara romantis. Ya, romantis terus kayak gitu. Ya, penuh dengan seperti apa ya? Seperti dongeng-dongeng gitu, jadi dilamar, mungkin dikasih teman-temannya ngumpul, terus sejak-jaknya teman-temannya ngumpul, atau mungkin diajak ke suatu tempat, dinner, ya makan malam gitu. Mau makan malamnya di pinggir warung, ya warung pinggiran, bukan di pinggir warung. Pinggir warung berarti nggak masuk warung ya, di warung pinggiran gitu, tapi ada romantismenya, kenapa? Karena dilamar di momen dimana dia itu sedang menunjukkan rasa sayangnya. Gitu. Jadi ada kebahagiaan di situ. Kalau saya sih bilang dilamar di mana aja lah, nggak harus yang kayak itu dilamar di dalam akuarium lah, dilamar di sini lah, di situ lah, please deh nggak usah seperti itu, ya, bener-bener nggak usah seperti itu. Oke, terus apa yang terjadi? Nah, kita ngomongin tentang secara general ya, karena kan secara general itu banyak yang mungkin egonya tinggi, jadi berantem atau mungkin jadi cekcok, dan bahkan yang jomblo-jomblo pun malah harus maju duluan karena berarti kan ego-ego di sini banyak sejombloer ya, jomblo-jomblo yang tidak jombloan, jomblowati ya, semuanya say itu kayak
Ya, pokoknya energi yang masuk ke sini aja. Resonate, gas, nggak resonate, skip. Oke, new beginnings. Nah, di sini yang aku lihat karena energi-energi lagi pada ego-ego, akhirnya banyak banget yang kayak harus memulai duluan kan, harus kayak mengalah duluan kan, harus kayak oke, jaga egoku biar aku bisa menjalani pernikahan ini dengan baik, supaya aku bisa menjalani hubungan ini dengan baik, supaya aku bisa maju duluan daripada nungguin dia terus ya kan, dia ghosting, dia apa, mendingan aku nanya duluan, lu ghostingin gue kenapa sih gitu, atau lu sebenarnya mau nggak sih sama gue, atau kayak yuk jalan yuk gitu, inisiatif, karena ada new beginning. Jadi harus yang maju duluan, harus yang mau untuk memulai sesuatu yang baru, dan juga kalau dalam pernikahan juga dibuat ada sparkling yang baru. Misalnya, mohon maaf nih, misalnya berpacaran lagi gitu ya, mungkin pergi ke bioskop berdua aja, anak-anaknya ditinggal di rumah gitu kan. Ya kalau anak-anaknya masih kecil mungkin dititip ke mertua atau bagaimana gitu. Kalau yang sudah uh, berpacaran, mungkin sekarang biasanya pergi bioskop, mungkin coba untuk pergi kemana gitu ya, mungkin coba untuk mungkin masak berdua gitu. Jadi cobalah sesuatu yang baru, coba untuk deep talk ya kan. Deep talk masa nggak tahu sih bicara dalam. Deep talk. Deep talk itu kita ngomongin tentang tukar pikiran, ngobrol. Sebenarnya tuh saya maunya begini, kamu maunya begitu, oke. Dan ada the healing light. Jadilah healing light untuk pasangan kamu, gitu ya. Kak, gimana kalau aku yang jomblo? Jadilah healing light untuk calon pasanganmu. Gimana? Berdoalah. Jadi berdoalah dalam doamu, dalam meditasimu, katakan semoga pasanganku yang akan datang itu selalu berbahagia, selalu banyak rezeki. Demikian pula dengan aku selalu berbahagia dan selalu banyak rezeki. Semoga kami dipertemukan di saat yang terbaik. Sebenarnya memang para jombloers ya, jomblowan jomblowati yang masuk ke sini nonton video aku ini memang tidak lagi dalam tahap akan ketemu sama pasangan sejati ya, alias jodoh. Aku nggak lihat gitu ya. Tuh, aku keluar kartu Consciousness of Life. Jadi kayak sedang kayak nggak benar-benar terfokus di situ, dan memang banyak hal yang mengganggu pikiran gitu. Termasuk salah satunya adalah fokus dalam kerja, fokus cari duit, cari duit, cari duitnya. Cari duit, cari duit, cari duit yang kreatif, yang harus ini, harus itu. Terus oke, kalau aku nggak kerja mungkin kuliah, kalau aku nggak kuliah mungkin aku membantu orang tua, mungkin aku melakukan banyak hal, termasuk juga mungkin nonton TV, drama atau apapun itu. Jadi tidak terfokus di kehidupan cinta ini. Nah, sebenarnya nggak diminta untuk fokus, karena kalau kita bicara tentang hukum alam semesta, kalau misalnya kamu terfokus dengan bahwa saya ini jomblo, nggak ada yang suka sama saya, atau saya nggak ada jodohnya, kamu akan terfokus dengan kekurangan atau minusmu sehingga kamu tidak mendapat yang terbaik. Tapi justru kalau misalnya kamu fokus dengan diri sendiri, kamu yakin kamu cantik, kamu ganteng, kamu punya skill, dan kamu luar biasa, pasti akan menarik yang bagus-bagus datang ke kehidupan kamu, termasuk jodoh gitu. Nah, itu yang terlihat. Nah, jadi untuk yang berpasangan maupun yang belum berpasangan ataupun sedang PDKT berpasangan, melangkah ya, melangkah, taking steps. So, kalau tadi aku melihat di sini ada kartu tadi ya, kalau aku buka di sini kan ada kartu step forward lah ya. Apa namanya? Two of Wands ya, maju ya kan, membuat rencana maju gitu kan. Nah, inilah sebenarnya set kartu saya ini semua sama. Jadi hampir di semua aspek percintaan dengan status apapun itu, ambil langkah untuk memperbarui, ambil langkah untuk menjadi penerang bagi pasangan kamu, untuk ngobrol, untuk deep talk, untuk bicara, dan bahkan kalau misalnya pasanganmu sedang nggak merasa nyaman, ya mungkin diam aja. Itu salah satu untuk healing juga. Tapi bukan silent treatment ya. Apa sih silent treatment? Silent treatment itu kayak mendiamkan pasanganmu untuk gak bicara, biar dia sendiri mikir lah harusnya gimana. Oh please, don't do silent treatment because it will screw up. Itu akan bikin semuanya jadi berantakan. So what we're gonna do? Kita mesti gimana? Kita harus taking next steps. Kita harus berusaha untuk mengambil langkah supaya everything done well. Alright, di sini ada deserving. Kamu pantas untuk mendapatkan cinta yang lebih baik. Deserving, ya. In terms of deserving, artinya adalah kamu karena kamu dinilai pantas untuk mendapatkan cinta yang terbaik dalam hidup kamu, maka berusahalah untuk menjadi pribadi yang benar-benar tenang, benar-benar yakin dengan diri kamu, dan juga
kamu pantas mendapatkan cinta yang lebih baik. Kalau kamu sama pasangan, misalnya pasanganmu KDRT, atau mungkin pasangan kamu suka menyakiti atau uh, curang, cheating maksudnya, ya, mungkin kamu sering ketemu sama cewek cowok toksik, misalnya begitu ya. Nah, katakan bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Nah, entah itu nanti jadinya pasangan kamu yang berubah, ataupun kamu akan ketemu sama pasangan yang lebih baik, gitu. Ya, ini hukum alam semesta lah, oke? Hukum alam semesta berkata bahwa uh, if you think good, you are good, ya. Jadi kalau kamu memang berpikir kamu baik, kamu akan baik. Bahkan kamu akan menerima yang baik, kamu akan mendapat yang terbaik, dan kamu akan bahagia juga di versi terbaik kamu. Nah, kalau aku melihat di sini ada kartu separation. Oke, kita ngomongin soal uh, jombloers dulu ya. Satu kartu dari Romance Oracle Card untuk jombloers dulu. Para jombloers, jombloan jomblowati di sini time apart from your partner is on the horizon. Artinya memang kamu di apa namanya? Di dunia ini ya, di saat kehidupan ini, di dua dimensi ini ya, itu memang kamu masih belum ketemu lah saat ini. Tahun 2025 ini kamu masih belum ketemu sama pasangan sejatimu. Jadi usahakan untuk lebih tenang, lebih yakin ya, biar kamu segera dipertemukan. Terus gimana dengan yang sudah berpasangan? Kalau yang sudah berpasangan, di sini ada honeymoon. Ya, yang sudah berpasangan, kalau dari Romance Oracle Card, kartunya adalah tentang bulan madu. Kartunya adalah tentang sebenarnya lebih ke tentang deep talk, lebih ke kayak berduaan gitu ya. Momen tahun ini adalah tahun untuk berduaan. Kalau misalnya tidak dimanfaatkan, justru kayak sendiri-sendiri sibuk karena mungkin egonya, kamu tadi ngerasa kayak cari duit lebih fokus gitu-gitu, yang ada akan merusak atau sedikit mengganggu ya kehidupan percintaan kalian. Gimana kalau aku tambahin deh? Gimana kalau yang PDKT? Nah, PDKT di sini katanya kartu forgiving and learning. Yang PDKT di ghosting. Nah, itu bikin tadi keluar 3 kartu. Yang PDKT di sini 3 kartu. Di sini ada forgiving and learning, let it go of control issues, sama ada kartu passion. Nah, apa iki? Artinya adalah yang PDKT, sebenarnya yang PDKT ini kita lagi ngomongin tentang gimana ya? Biarkan dia mau ghosting mau apa biarin gitu. Ya karena kalau misalnya dia mau ya dia akan mendekat. Kalau dia meant for you, kalau dia memang jodohmu, pasti akan sekuat itu ketemu sama kamu. Dan maafkan, jangan yang kayak menggalau. Kok dia begini, apakah dia mikirin aku? Lepaskan. Kalau dia tidak mau mikirin kamu, kalau dia tidak mendatangi kamu, ya sudah. Ya sudahlah, oke? Ya sudahlah. Oke, kita ngomongin sama yang PDKT. Gimana dengan yang sudah menikah? Ya, aku kasih kartu gimana sama yang sudah menikah. Oke, tadi udah kebuka 2 kartu. Oke, di sini yang sudah menikah, di sini ada free yourself, di sini ada trust. Ya, saatnya kamu membebaskan diri dari ikatan, mungkin keharusan kamu untuk menjadi yang sempurna, pasangan yang sempurna, dan berikan kepercayaan pada pasanganmu, dan tentu saja minta kepercayaan dia terhadap kamu gitu. Jadi percayalah aku dan aku akan percaya sama kamu. Kepercayaan di sini akan menjadi isu yang cukup kuat di 2025. Jadi yang selingkuh lah, yang kemudian nggak percaya sering keluar malam ternyata hangout sama temen lah dan segala macam. Coba kepercayaannya lebih ditekan. Terus kalau misalnya dia keluar malam yang mungkin ya sudah bolehlah, tapi mungkin di jam-jam tertentu, itu di hari-hari tertentu. Jadi berikan kebebasan dan minta kebebasan untuk dirimu juga. Jaga kepercayaan masing-masing. Dan semoga 2025 ini percintaanmu baik yang jomblo maupun sudah menikah maupun yang PDKT maupun yang sudah pacaran itu lebih baik. Memang yang jomblo belum ketemu sama pasangan, but please kalau kalian merasa ini resonate tapi kalian udah deket dengan seseorang dan kalian mau lebih yakin, kalian bisa personal reading di nomor yang ada di profil di bio aku. Oke, Zi pamit dulu. Semoga kalian semua berbahagia selalu. Semoga kalian semua happy selalu, banyak rezeki selalu. I love you all so much. I'll see you again in the next video.
Bye-bye.